Terlatar di pedesaan Dorset, Inggris, pada tahun 1870, cerita diawali dengan narasi tentang seorang perempuan muda yang berjiwa bebas bernama Bathsheba Everdeen. Setelah orang tuanya meninggal, Bathsheba terbiasa hidup mandiri dan dia menolak segala bentuk keterikatan. Dalam perjalanannya saat menunggang kuda, Bathsheba bertemu dengan seorang petani domba yang jujur dan pekerja keras yang bernama Gabriel Oak. Dia mengembalikan salnya yang terjatuh. Saat itu, Bathsheba sedang bekerja di pertanian bibinya. Meskipun secara teknis dia memasuki lahan Gabriel, di tengah cuaca dingin, Bathsheba diam-diam merasa terkesan melihat Gabriel yang berinteraksi dengan anjing dan domba-dombanya. Gabriel kemudian datang ke pertanian bibi Bathsheba, membawa seekor domba baru lahir yang dia berikan padanya. Namun, niat utamanya adalah untuk melamar Bathsheba. Bathsheba yang terkejut menolak lamaran tersebut. Gabriel pun pergi, namun Bathsheba menyusulnya. Dia menjelaskan tidak menolak sepenuhnya, hanya saja dia belum memikirkannya. Gabriel dengan tulus menceritakan mimpinya tentang pertanian yang sukses, memiliki piano dan keluarga. Namun, Bathsheba menegaskan bahwa dia tidak menginginkan suami karena dia terlalu mandiri. Gabriel tidak akan mampu menjinakkannya, bahkan mungkin membencinya di kemudian hari. Gabriel menyangkal hal itu, namun tetap melanjutkan perjalanannya. Malam harinya, Gabriel terbangun oleh lolongan anjingnya. Ternyata, anjingnya yang lain telah menggiring domba-dombanya keluar dari kandang hingga jatuh dari tebing dan mati. Hancur karena kehilangan seluruh mata pencariannya, Gabriel terpaksa menembak anjing yang bertanggung jawab. Dengan berat hati, dia meninggalkan pertanian dan seekor anjing yang tersisa, memulai perjalanan mencari penghidupan baru. Sementara itu, nasib baik berpihak pada Bathsheba. Dia mendapat kabar bahwa pamannya meninggal dan mewariskan seluruh hartanya. Bathsheba pun pergi membawa barang-barang dan tak lupa domba pemberian dari Gabriel. Di tengah kota keramaian rekrutan tentara, Gabriel bertemu dengan seorang tentara yang baru saja dicium kekasihnya. Wanita itu menyarankan Gabriel untuk mencoba mencari pekerjaan di Westbury sebagai petani. Malam itu, Gabriel tiba di sebuah pertanian yang tengah dilanda kebakaran hebat. Dengan sigap, dia memadamkan api, bahkan naik ke atap gudang untuk menyelamatkannya. Keesokan paginya, saat membersihkan diri, dia terkejut bertemu dengan pemilik pertanian itu. Bathsheba mengenali Gabriel. Bathsheba merasa berhutang budi dan langsung menawarinya pekerjaan sebagai penggembala domba. Bathsheba menjelaskan bahwa pertanian itu adalah warisan dan rumah masa kecilnya. Dia bertekad menjadikannya yang terbaik di wilayah itu. Dia juga meyakinkan Gabriel bahwa perubahan nasib mereka tidak akan membuatnya merasa malu. Bathsheba mulai menjalankan pertaniannya dengan penuh semangat, mewawancarai dan membayar para pekerja. Bathsheba memecat mandornya karena tidak ditemukan saat kebakaran. Mandor yang dipecat itu pergi, menyuruh yang lain untuk segera keluar selagi bisa. Gabriel juga ada di sana. Bathsheba menegaskan dirinya sebagai majikan baru, meskipun dia tidak tahu apa bakatnya. Dalam perjalanan menjual gandum ke kota bersama temannya yang bernama Lydie, Bathsheba bertemu dengan William Boldwood, seorang pria lajang yang kaya raya
dan terpesona oleh kecantikan Batseba. Di gereja, Batseba terus melirik Boltwood, membuat Lydie menggoda. Batseba berkeluh kesah tentang bagaimana seringkali pria meninggalkan wanita. Dia juga bercerita tentang Gabriel yang kebetulan juga hadir di gereja. Boltwood mengunjungi Batseba saat dia sedang berburu burung. Mereka terlibat dalam percakapan yang canggung namun menunjukkan ketertarikan Boltwood. Lydie berpendapat dia menyukai Gabriel, namun situasinya kini mustahil. Sebagai lelucon, Batseba dan Lydie memutuskan untuk mengirimkan kartu hari Valentine kepada Boltwood. Joseph. Sementara itu, Sersan Francis Troy, kekasih Fanny Robin, bersiap menikahi Fanny di gereja. Fanny sendiri berjalan dengan gembira menuju gereja, namun tanpa disadari dia masuk ke gereja yang salah. Di gereja yang benar, Troy diberitahu bahwa pendeta tidak bisa menunggu lebih lama. Troy merasa malu dan marah ketika mengetahui Fanny tidak hadir. Kembali ke pertanian, Gabriel dan para pekerja lain sibuk mengurus dan memandikan domba. Batseba mengawasi. Meskipun awalnya Gabriel meragukan, Batseba ikut membantu. Boltwood datang dan tersenyum melihat Batseba di antara domba-dombanya. Di rumah Boltwood, keduanya membahas aset properti Boltwood. Batseba terpesona dengan keindahan rumahnya. Tak lama kemudian, Boltwood akhirnya melamarnya. Batseba terkejut dan dia merasa terhormat namun tidak pantas menerimanya. Mengakui bahwa dia menghormati Boltwood karena dia pernah merasakan kekecewaan di masa lalu. Mengatakan dia tidak akan melamar jika tidak yakin. Dia menunjukkan kartu Valentine yang dikirim Batseba, dan Batseba mengakui kesalahannya. Boltwood tetap gigih, namun Batseba mengatakan dia tidak membutuhkan suami. Betapapun terhormatnya tawaran itu, dia ingin pulang. Batseba mengakui dirinya jahat. Ketika Boltwood memintanya mempertimbangkan kembali, dia meminta waktu. Batseba menemui Gabriel yang sedang mengasah alat hingga larut malam. Dia meminta Gabriel mengajarinya. Dan bertanya, apa kata orang-orang tentang Boltwood? Gabriel mengatakan Batseba yang harus disalahkan atas tindakannya yang tidak pantas, yaitu menipu pria yang tidak dicintainya. Dengan marah, Batseba meminta Gabriel pergi sebelum akhir minggu ini. Gabriel pun memutuskan untuk pergi. Domba-domba Batseba tiba-tiba sekarat karena perut kembung. Satu-satunya cara adalah menusuk perut mereka, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya dengan benar kecuali Gabriel. Menyadari akan hal itu, Batseba memohon Gabriel untuk tidak meninggalkannya. Gabriel pun setuju dan mereka berkuda kembali ke pertanian bersama. Gabriel pun berhasil menyelamatkan domba-domba itu, membuat mereka kembali bergerak lincah. Malam harinya, setelah semua domba tertangani, Batseba dan Gabriel duduk bersama dalam kehenangan yang damai. Di pesta makan malam dengan para pekerja, diwarnai nyanyian dan kebahagiaan, Batseba dan Gabriel saling bertatapan. Namun, Boltwood datang. Batseba kemudian diminta menyanyi dan dia membawakan lagu Let No Man Steal Your Time.
Boltwood dan Gabriel terpesona, dan Boltwood bahkan ikut bernyanyi. Saat berjalan bersama, Bathsheba berterima kasih kepada Boltwood karena tidak membahas pernikahan. Boltwood mengakui hal itu tidak mudah, namun dia tidak ingin Boltwood berjalan-jalan bersamanya di pertanian. Sergeant Francis Troy. Troy mulai bekerja di ladang Bathsheba. Tell him to leave this very moment. I can't. Troy memuji kecantikannya. What angers you exactly? Not today. I said that you were beautiful. Troy dengan keahlian pedangnya berhasil memukau Bathsheba dengan trik memotong sejumput rambutnya tanpa melukai, meyakinkan Bathsheba bahwa dia aman. I gave you my word. Dan mereka berciuman. Gabriel merasa curiga pada Troy dan memperingatkan Bathsheba. Namun, Bathsheba justru terpikat. Gabriel memohon agar Bathsheba tidak berhubungan dengan Troy karena dia bukan orang baik. Gabriel khawatir Troy akan meninggalkan dan menghancurkan Bathsheba. Bathsheba menulis surat kepada Boltwood, menolak lamarannya dengan halus. Dia kemudian menemui Troy untuk menikahinya. Mereka terlihat bercinta. Pagi harinya, sebuah cincin melingkar di jari Bathsheba. Gabriel melihat Bathsheba dan Troy berkuda menuju pertanian bersama. Dia tampak kecewa. Saat senja tiba, di tengah tanda-tanda badai, dia melihat cahaya dari pertanian. Bathsheba dan Troy berdansa dan bersenang-senang di dalam. Gabriel masuk dan Troy mengumumkan pernikahan mereka, bersulang untuk Bathsheba. And the proudest man you charge your glasses and Gabriel menyela untuk memperingatkan tentang badai, tetapi Troy menolak. they will not. One more legend, Troy, but I remain a triple strength dose. Bathsheba tampak kecewa. Gabriel kembali keluar untuk melindungi hasil panen sendirian. Bathsheba melihatnya dan ikut membantu meskipun Gabriel mengatakan itu terlalu berbahaya. Gabriel! Coming up! Mereka berdua hampir jatuh dari rig. Namun Gabriel berhasil menolong dan memeluknya. Hujan pun turun, namun panen tampaknya aman. Bathsheba mengakui kebodohannya pada Gabriel bahwa dia menikahi Troy karena cemburu. Dia melarang siapapun berpendapat tentang hal itu. Gabriel menyuruhnya tidur. Keesokan paginya, Boltwood datang untuk memastikan panen Bathsheba aman. Dia mengakui Bathsheba beruntung memiliki Gabriel. Gabriel menyarankan Boltwood untuk pergi. Boltwood mengaku sedang tidak baik-baik saja dan merasa malu di mata jemaat. Dia ingin menegaskan bahwa tidak ada penolakan, janji atau pertunangan dari Bathsheba. Dia masih merasa sedih. Bathsheba terlihat gelisah di malam hari saat Troy tidur. Pagi harinya, dia melihat Troy mengejar burung, menunjukkan sifatnya yang sembrono. Di sebuah karnaval di kota, Fanny Robin terlihat mengemis. Troy yang baru saja kalah taruhan dalam perkelahian melihat dan memanggil Fanny yang tampak pucat dan gemetar. Fanny mengaku dia salah gereja dan tidak menyalahkan Troy. Namun dia mengalami masa sulit. Dia juga mengaku hamil anak Troy. Troy meyakinkan Fanny akan menebus kesalahannya, memintanya bermalam di rumah kerja dan menemuinya esok di jembatan untuk diberikan uang. The bridge. I'll bring you all, I promise you. Troy kemudian menarik Bathsheba ke kereta, mengakui bahwa dia mengenal Fanny, namun mengatakan Fanny bukan siapa-siapa.
Fanny yang kelelahan dan kedinginan berhasil mencapai tujuannya namun ambruk di luar. Troy meminta uang kepada Bathsheba tanpa menjelaskan alasannya. Bathsheba menolak karena khawatir uang itu akan digunakan untuk berjudi dan membahayakan pertanian. Troy dengan marah pergi untuk menemui Fanny di jembatan. Namun Fanny tidak ada. Pada saat yang sama, dua pria membawa peti mati Fanny Robin ke pertanian Bathsheba. Karena Fanny adalah pelayan pamannya, Gabriel menghapus bagian tentang anaknya di peti mati. Bathsheba ingin Fanny diperlakukan dengan hormat. Bathsheba dan Lydie membicarakan tentang Fanny. Bathsheba mengakui dia sering menangis akhir-akhir ini tidak seperti biasanya. Lydie mencobanya untuk mengajak tidur bersama, namun Bathsheba menolak. Bathsheba melihat peti mati dan bagian yang dihapus. Dia melihat ke dalam peti mati dan sedih melihat ada bayi di dalamnya. Troy masuk dan melihat Fanny dan bayinya. Dia hendak mencium mereka, namun Bathsheba melarangnya. Troy dengan marah mengatakan bahwa Fanny meskipun sudah mati akan selalu lebih berarti baginya. Dia pun pergi. Troy pergi ke pantai dengan seragamnya, lalu melepasnya untuk berenang. Di sebuah acara penjualan, Bathsheba mendengar kabar suaminya tenggelam. Dia pulang ke kamarnya dan menemukan paket berisi seragam Troy. Boldwood menghubungi Gabriel untuk membantu mengurus pertanian, bahkan membawakan anjing tua Gabriel. Gabriel meyakinkan Boldwood bahwa dia akan segera memutuskan, namun tampaknya dia akan tetap tinggal membantu Bathsheba. Bathsheba menyarankan Gabriel untuk menerima dan meningkatkan statusnya karena dia semakin sukses. Dia mengatakan jika ladang hilang, tidak akan ada pekerjaan untuk Gabriel. Terlepas dari kesetiaannya, Bathsheba mengatakan dia tidak akan menahan Gabriel dan menyuruhnya pergi. Boldwood dan Bathsheba membahas utang-utang Troy, namun Bathsheba tidak mau menerima uang. Boldwood menawarkan diri untuk mengurusnya, mengelola pertanian, dan melunasi hutang-hutang. Dia mengatakan mereka bisa menikah saat Bathsheba siap, dan dia tidak keberatan jika Bathsheba menikahinya karena rasa bersalah, karena kasihan dan kompromi. Which chiefly made by men to express their Bathsheba dan Gabriel membicarakan bagaimana dia harus memberikan jawaban pada Boldwood sebelum Natal. Bathsheba tampak lelah dengan cinta. Ketika Gabriel bertanya apakah dia peduli pada Boldwood, Bathsheba mengatakan dia bertanya pada Gabriel karena Gabriel acuh tak acuh. Namun Gabriel mengatakan dia bertanya pada orang yang salah. Memasuki musim dingin dan menjelang Natal, Bathsheba memikirkan masalah ini di gereja. Boldwood yang duduk di sebelah Gabriel menatapnya. Di rumah Boldwood, Gabriel datang membantu menyiapkan pesta Natal. Boldwood ingin tahu apakah orang-orang akan datang, terutama Bathsheba. Gabriel dengan yakin dia akan datang. Boldwood terlihat sangat gugup. Dia bahkan membahas tentang janji pernikahan modis, dan dia, Gabriel, berdiskusi apakah Bathsheba akan menikah dengannya. Boldwood menunjukkan sebuah cincin kepada Gabriel, menjelaskan bahwa dia tahu Gabriel menyukai Bathsheba dan Bathsheba pun menyukainya. Boldwood berterima kasih pada Gabriel karena telah menjadi saingan yang baik. Tanpa diduga, Troy ternyata masih hidup. Dia muncul di kamar Bathsheba dalam kegelapan dan melihat seragamnya tergantung di sana. Bathsheba memang datang ke pesta. Banyak orang menari, namun dia duduk di pinggir, memperhatikan Gabriel yang mengobrol dengan yang lain. Gabriel mendekatinya untuk mengucapkan selamat malam. Namun Bathsheba menyuruhnya untuk melanjutkan obrolan dengan para wanita itu. Mereka sepakat bahwa ini bukan jenis pesta yang mereka sukai. Boldwood datang dan mendesak mereka untuk berdansa bersama sebelum Gabriel pergi. Saat menari, Bathsheba bertanya pada Gabriel apa yang harus dia lakukan. Gabriel menyuruhnya melakukan apa yang benar. Bathsheba kemudian minta diri untuk keluar. Dia terkejut mendapati Troy datang masih mengenakan seragamnya. Troy mengatakan bahwa dia ditarik dari laut oleh nelayan dan mengetahui bahwa dia dianggap sudah mati. Namun dia lebih suka begitu.
Dia mengaku kembali karena merindukan Batseba. Namun, Batseba tidak terlihat bahagia. Troy mengingatkan bahwa Batseba tidak pernah memanggilnya apa-apa, dan dia mengakui dia butuh uang. Bahkan sangat ekstrim sampai melepas profesinya untuk Batseba dan bersikeras agar Batseba menjual pertaniannya. Dia mencoba memujuk Batseba untuk pulang bersama, menjadi marah dan kasar. Tiba-tiba, Boltwood keluar dan menembak mati Troy. Boltwood pun dijebloskan ke penjara. Gabriel berada di rumah Boltwood setelah keributan mereda. Dia melihat hadiah dan pakaian untuk Batseba bertuliskan nama Batseba Boltwood, serta perhiasan dan barang-barang lainnya yang diminta Batseba untuk dilihat. Musim semi tiba. Ladang-ladang pertanian Batseba tampak sukses dengan panen terbaik dalam beberapa tahun. Gabriel terlihat di pemakaman. Melihat Batseba merawat makam, dia memberitahu Batseba bahwa dia akan pergi latihan paduan suara. Dia juga ingin berbicara dengannya karena belum banyak berbicara yang dia inginkan. Mengatakan akan meninggalkan Inggris ke Amerika dalam 4 hari. Dia harus memberitahu Batseba sekarang karena pertanian sudah aman. Namun, Batseba memintanya untuk pergi kapanpun dia mau. Gabriel berpikir lebih baik pergi besok pagi-pagi sekali, tanpa keributan. Batseba yang sedang tidur langsung berpakaian ketika mendengar Gabriel pergi. Anjing Gabriel merengek dan Lydie tampak cemas. Batseba tiba-tiba berlari keluar dan menunggang kudanya mengejar Gabriel. Akhirnya, dia berhasil menyusul dan memohon Gabriel untuk menunggu. Dia khawatir telah menyinggung Gabriel atau Gabriel tidak punya cukup uang atau menginginkan pasangan. Gabriel mengatakan itu bukan urusannya. Dia mengingatkan bahwa dia pernah berkata akan meninggalkannya suatu hari nanti. Batseba memohon agar Gabriel tidak pergi. Namun Gabriel mengatakan sudah waktu baginya untuk berjuang dan memenangkan pertempurannya sendiri. Dia menyadari sudah waktunya bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Batseba mengatakan Gabriel tidak pernah tahu perasaannya karena Gabriel tidak pernah bertanya. Batseba pun tertawa. Mungkin dia akan menolak lagi, tetapi dia meminta Gabriel untuk bertanya kita lagi. Saat Batseba mendesaknya untuk bertanya lagi, Gabriel menciumnya dengan penuh gairah. Mereka berjalan bergandengan tangan, menuntun kuda kembali ke pertanian Batseba. Dan cerita pun selesai.